Allah berfirman salah satu ciri mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati rasa takut. Khawatir karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang berzina kemudian mencuri dan minum khamr, mereka pernah melakukannya lalu mereka ketakutan dengan dosanya itu?" Karena secara letter-let ayat ini seperti itu difahaminya. Orang-orang yang melakukan apa yang dia lakukan kemudian hatinya khawatir dan takut. Maka Aisyah fahami, apakah ini orang yang pernah berzina, orang mencuri, orang minum khamr? Ya Rasulullah, mereka pernah buat sehingga mereka ketakutan nanti dihukum oleh Allah. Ini ciri ahli surga? Kata Nabi SAW jawaban yang luar biasa. Beliau mengatakan, "La ya binta Siddiq." Tidak wahai anaknya As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. As-Siddiq julukannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum." Bukan. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang sibuk dari puasa ke puasa yang selanjutnya, solat selanjutnya, sedekah selanjutnya, dalam kondisi hati mereka dipenuhi rasa takut dan khawatir tidak diterima dari mereka. Ini ciri ahli surga. Jadi kalau kita lihat dari tafsir ayat ini yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang Hasan riwayatkan Tirmidzi Ibnu Majah ini, artinya orang mukmin itu harusnya setelah selesai Ramadan begini penuh hatinya kekhawatiran. Kemarin Ramadan itu sholat tarawih saya diterima nggak sih? Baca Quran saya diterima nggak sih? Ya, kemudian puasa saya diterima nggak? Ya, apa saya kita lakukan diterima nggak kira-kira? Bukan kita ragu dengan janji Allah, tetapi rasa khawatir ini membuat kita akhirnya lebih hati-hati. Kita berdoa terus agar amal itu diterima dan kita selalu mau menambah amal yang lain karena khawatir kalau itu kurang nantinya. Ini ciri ahli surga. Kata Nabi SAW begitu, tidak wahai anaknya Siddiq, tidak wahai Aisyah. Orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah orang-orang yang justru sibuk dari dari puasa ke puasa, dari solat ke solat, dari sedekah ke sedekah, sementara hati mereka penuh dengan rasa takut kalau itu tidak diterima dari mereka. Ulaika alladziina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka dihitung oleh Allah adalah orang-orang yang berlumba-lumba dalam kebaikan dan mereka orang-orang yang segera akan mendapatkan balasannya. Di dunia akan dapatkan kebahagiaan karena mereka sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Itu juga di akhirat mereka akan mendapatkan segera balasannya. Ini firman Allah harus kita renungi teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi. Jangan jadikan kajian seperti ini teman-teman. Saya tidak datang ke ruangan ini meluangkan waktu untuk datang ceramah. Pak Gub jazakallah khair menyiapkan rujabnya. Ya mungkin teman-teman kameramen datang juga di sini. Ini bukan hanya testimoni dan seremoni. Jangan selalu dijadikan pengajian itu, yang penting saya ikut meramaikan. Saya diajak sama teman atau kerabat. Yang penting saya juga tampil di situ. Ya, misal. Atau mau tes saja. Enak gak saya ikut pengajian? Itu rugi sekali kalau hanya itu. Rugi sekali. Tapi bagaimana kita jadikan itu sebagai ibrah, pelajaran. Setiap kali kita dengarkan tadi saya bilang satu potong ayat saja, sebuah potongan hadis, sebuah perkataan para sahabat, sebuah kisah kejadian nyata, itu jadi ibrah, jadi pelajaran. Harus bisa mengubah hidup kita lebih baik dari sebelumnya dan menyadarkan kita akan hari pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan terima dari amal-amal saleh apa yang kita kerjakan serta akan mendapatkan hukuman dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau ada bisikan syaitan dalam diri seseorang di antara kita, seakan-akan mengatakan misalnya, saya kalau menjadi orang baik atau orang soleh, maka mungkin hidup saya akan susah. Ini bisikan syaitan, was-was. Allah menjanjikan dalam banyak ayat Al-Quran, orang beriman itu akan bahagia, akan dipenuhi kebutuhannya, diberikan ketentraman jiwa di dunia dan di akhirat. Jadi itu faktanya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling soleh dan paling bertakwa di muka bumi ini. Dan lihat orang-orang yang mengikuti beliau dari para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya, dan semua sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang turun-temurun mewarisi ilmu dan amal-amal soleh seperti mereka. Allah bukakan buat mereka dunia ini.
Kalau bukan karena Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin tidak akan dikenal, tidak akan jadi raja. Mereka adalah manusia biasa di Mekah yang tidak dikenal sebelumnya. Islam yang membuat mereka mulia. Dibukakan pintu-pintu rezeki buat mereka, jabatan buat mereka, kebahagiaan buat mereka. Pasangan hidup ada, anak-anak ada, harta ada melimpah. Bahkan Allah buat mereka menjadi raja-raja dunia. Dikenang kisahnya. Kalau bukan karena Islam, Bilal tidak akan mulia. Tetap menjadi hamba sahayanya Umayyah di Mekah dan tetap ditindas, diperjualbelikan. Setelah masuk Islam, tidak ada beda antara kulit hitam sama kulit putih. Tidak ada beda antara Arab sama Ajam. Perbedaannya hanya dalam masalah ketakwaan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang membuat orang mulia. Kepatuhan itu yang membuat orang mulia. Jangan sampai menganggap kalau saya jadi orang soleh, orang soleha, berarti saya akan jauh dari rezeki dunia. Itu omong kosong. Justru kita akan mendapatkan di dunia apapun fasilitas yang kita inginkan. Dan juga di akhirat kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda daripada itu semuanya. Sebagaimana Nabi SAW dan orang-orang soleh yang telah mengikuti beliau dari para sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan siapapun yang mengikuti sampai menjelang hari kiamat akan sama. Akibat dari perbuatan akan sama. Dan juga nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Coba lihat lawannya. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Mereka punya kekayaan selama di Mekah dulu. Tapi mana rumahnya sekarang? Mana tanahnya? Mana perkebunannya? Mana perniagaannya? Fir'aun di masa Musa alaihissalam. Mana sekarang dia? Mana kepasukannya? Mana baju-baju kebesarannya? Cuma kenangan saja. Di dunia Allah hinakan, di akhirat lebih berat lagi daripada itu. Yang mana anda mau pilih? Mau ikutin siapa? Mau jadi orang baik, orang soleh, atau jadi orang jahat ini? Kan begitu. Dan harus tentukan jalan. Tidak bisa bermain-main dalam masalah ini. Harus punya prinsip. Saya menjadi orang baik dan sekaligus menjadi orang baik 100%. Mau hijrah, hijrah 100%, jangan setengah-setengah. Untuk apa menjadi orang baik tapi masih milah-milah, masih milih-milih, masih ada yang mau dibuka pintu pelanggaran dan dosa. Masih milih-milih ibadah, ini aja saya kerjakan, itu tidak saya kerjakan. Anda rugi sendiri. Di akhirat nanti, orang-orang yang menyesal teman-teman itu ada 3. Yang pertama, penyesalan abadi bagi orang-orang kafir, musyrik dan orang munafik. Karena mereka kekal dalam api neraka dan tidak akan pernah bisa keluar. 24 jam non-stop disiksa. Ini tentu ada bahasan sendiri tapi saya ringkaskan saja. Karena penyesalan mereka Allah gambarkan kalau anda nanti buka tadabburi ayat-ayat ini. Surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Di situ Allah gambarkan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115 penyesalan mereka yang abadi dalam api neraka tersebut. Yang kedua adalah usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Akhirnya harus masuk lewat neraka dulu. Ingat, sehari di neraka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau orang na'udzubillah punya jadwal di akhirat karena masih ada dosanya di dunia yang dia anggap remeh dan dia tidak sempat taubat, harus mampir di neraka sehari nanti habis masuk surga. Satu hari ini sama 1000 tahun disiksa, 24 jam non-stop. Dibakar, dipukul, disiksa. Ini orang bodoh kalau mengatakan tidak apa-apalah, toh juga saya nanti akan masuk dalam surga. Hanya untuk zina semalam atau zina berapa menit saja, hanya untuk riba, hanya untuk berbohong, mencuri, menggibah, memfitnah dan seterusnya. Untuk apa? Kenapa enggak langsung masuk surga saja tanpa hisab? Enak, nikmat, di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat dapat kebahagiaan. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Tapi penyesalan ini hanya menyesali dirinya sendiri, bukan tentang masalah takdir. Pada saat dia masuk ke dalam surga, dia sebenarnya tahu, pada saat itu Allah berikan kesadaran kepada dia, kalau dulu di dunia, ibadah-ibadah yang selama ini dia lalaikan, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir pagi petang, zikir habis sholat, bakti sama orang tuanya, apalah bantu tetangganya, memaafkan orang, dan seterusnya lah gitu ya. Itu ternyata kalau dia kerjakan, yang tadinya dia lalaikan itu bisa membawa dia ke level yang lebih tinggi, itu dia nyesal. Kalau misalnya kita bilang, ini angka supaya mudah difahami, angka 1 sampai angka 100. Kalau surga itu ada level 1 sampai 100 misalnya. 1 sampai 100.
Anggap dengan amal soleh yang kita kerjakan sekarang, kita berada di level 40 misalnya. Begitu kita masuk surga, di level 40 itu sudah sangat luar biasa. Karena surga terendah saja, itu 10 kali lipat dari yang dimiliki raja terkaya dunia. Gitu ya. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan. Tetapi nanti kalau kita masuk ke level 40 teman-teman sekalian, di surga itu, Allah selalu ikutkan kata-kata surga jannah dengan khalidina fiha. Kekal selamanya di situ. Maksudnya di level 40 kita tidak bisa pindah ke 41. Kekal di situ. Memang betul kita nikmat, tapi nggak bisa pindah. Nanti kita akan lihat teman-teman kita yang selama ini puasa Senin Kamis, selalu sholat malam, selalu baca Quran, selalu majelis ilmu. Dia misalnya di level 45. Di surga orang bisa saling mengunjungi. Kalau kita kunjungin, kita tahu dia lebih baik daripada kita. Sebenarnya kita lagi, hati itu nanti di surga sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita kalau memiliki istana kita di surga, memang kita akan menjadi pemilik abadi, kepemilikan abadi. Kalau di dunia ini kan kepemilikan sementara. Kita punya misalnya surat kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, rumah, itu semua sementara. Walaupun nama kita, pada saat kita meninggal akan dibagi warisan dan selesai. Tapi di akhirat kita punya kepemilikan abadi. Cuma masalahnya, sekali kita sampai ke satu level di surga nanti, kita masuk nih, kita nggak bisa pindah ke level setelahnya. Karena kita akan kekal di level itu. Nah semestinya, teman-teman kita yang ada di level 45, level 60, level 90, kita bisa sama dengan mereka. Kita punya potensi yang sama. Kita punya sama 24 jam, kita punya sama juga dalam satu hari, kita punya 2 mata, 2 kuping, 2 tangan, punya peluang sama. Cuma bedanya apa? Dia rajin, kita malas. Masalahnya tidak bisa diperbaikin lagi. Ini juga nanti akan memunculkan penyesalan dalam pendapat sebagian ulama. Bahwasanya dulu kalau saya puasa Senin Kamis, kalau saya puasa 6 hari Syawal, kalau saya ini saya akan sampai ke level sana. Tapi sudah nggak bisa diperbaiki. Bedanya ibadah sama dosa teman-teman sekalian. Kalau ibadah itu sekali luput dari kita, itu akan luput selamanya. Contoh misalnya, tadi subuh ada orang yang tidak sholat on time. Karena ketiduran, anggaplah ketiduran, dia punya udzur syar'i. Dia bangun, sudah selesai azan subuh, sudah selesai sholat. Dia nggak sempat sholat di masjid misalnya. Kalau laki-laki kita lingkupnya bahas misalnya laki-laki. Atau ibu-ibu pun laki perempuan misalnya, tapi dia lewat dari waktu. Misalnya dia sholat subuh jam 6. Karena ketiduran. Ya. Dia walaupun menangis darah dan memohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan waktu subuh itu tidak akan bisa. Ya Allah tolong kembalikan waktu subuh supaya saya bisa sholat on time. Gak bisa. Ibadah masalahnya di situ. Sekali luput dari kita, tidak bisa kita ulangi. Kalau ada orang miskin yang lewat dan kita tidak bantu kepada dia, pada saat detik itu yang harusnya dicatat amal soleh kita mengatakan, sudahlah nanti aja saya kasih orang yang di depan. Kita tidak bisa kembali lagi untuk mengejar, belum tentu. Saya pernah punya pengalaman begitu di Jakarta. Pulang keluar dari satu majelis ta'lim di Jakarta Selatan waktu itu, pas azan duhur. Ada satu ibu, saya lihat dengan pakaiannya sangat kumuh dan gendong anak, dia minta bantuan. Memang sudah saya niat ingin membantu. Tapi antara bantu dia dengan azan, saya mau kejar, jangan sampai saf awal hilang. Luput dari kita nih. Kemudian juga sholat qobliyah, belum lagi doa di antara azan dan iqamah yang mustajab. Ini sayang banget kalau lewat. Saya sempat berpikir waktu itu, udahlah, nanti habis sholat saya baru kembali saya kasih. Saya pikir ibu ini mungkin akan tunggu ibu-ibu lain dan orang anggota majelis yang keluar untuk bantu beliau gitu. Habis sholat sunnah, ba'diyah duhur saya keluar, ibu itu sudah tidak ada. Muncul penyesalan dalam hati saya. Kenapa? Tadi saya nggak bantu ya. Saya naik mobil, saya mutar-mutar di lokasi itu sampai 3 kali. Nyari ibu yang sama nggak ketemu. Lalu saya berpikir waktu itu, saya jadikan bahan introspeksi diri. Subhanallah. Apa susahnya tadi Khalid korek kantong, keluarin uang, itu hitungan detik, kasih dia selesai. Toh juga tidak akan mengganggu. Tidak bisa kita ketemu poin yang sama. Bahkan kita tidak bisa kembali 1 detik yang lalu. Kalau tadi pagi misalnya tidak sempat zikir pagi misalnya, so sekarang sudah masuk sore, kita nggak bisa. Makanya sebagian salaf mengatakan, ingatlah wahai saudaraku muslim, ada ibadah-ibadah Allah yang Allah tentukan waktu dan tidak diterima kecuali di waktu itu. Luput sekali selesai. Bedanya dengan dosa, kalau orang buat dosa 50 tahun misalnya dia buat dosa, tahun 51 dia taubat bisa bersih. Tapi amal soleh nggak bisa. Makanya kita lebih baik sibuk dengan amal soleh daripada kita sibuk dengan bertobat dari dosa.
Karena menyibukkan diri dengan amal soleh lebih besar manfaatnya. Prestasi. Daripada kita buat kesalahan baru kita bertobat, walaupun itu juga ada solusinya. Nah ini harus difahami dengan sangat peka teman-teman sekalian.